Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Ibu. Masuk semua berarti? Ya. Oke. Sebelumnya untuk tugas minggu kemarin nanti bisa dikumpulkan di meja itu pas istirahat saja ya. Ya Ibu. Oke, udah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Kita mulai? Ya. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita akan peserta didik mampu mengidentifikasi kemungkinan hasil melalui percobaan sederhana dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan ruang sampel dan kejadian suatu percobaan peluang sederhana dengan tepat dengan benar. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu menghitung peluang suatu kejadian sederhana berdasarkan hasil percobaan dengan tepat. Tapi tadi kan Ibu belum memberitahu terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Dari tujuan pembelajaran ini berarti kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini yaitu materinya terkait dengan peluang. Oke. Di sini Ibu punya 3 gambar. Yang pertama ini ada koin, yang kedua ada dadu, dan yang ketiga ada kartu remi. Misal, kalau sebuah koin kita lemparkan, apakah ada kemungkinan nanti munculnya itu sebuah angka atau sebuah gambar? Ada kemungkinannya nggak? Ada. Kalau sebuah dadu kita lemparkan juga, apakah ada kemungkinan kalau misal munculnya angka 1 ada nggak? Ada. Kalau kartu remi kita ambil secara acak, ini kan 10 sekop. Kalau misal hati, apakah ada kemungkinannya juga? Ada. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui materi hari ini kan tentang peluang. Terus hubungannya peluang dengan 3 benda tadi itu apa gitu? Dari 3 benda tadi kan Ibu mengulang satu kata yang sama, yaitu kemungkinan. Nah, peluang itu apa? Peluang itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dan pada hari ini kita akan pelajari 2, yaitu nilai dari peluang dan juga rumus dari peluang itu sendiri. Nah, nilai sebelumnya peluang itu dilambangkan dengan PA, peluang kejadian. Dan nilai dari peluang itu 0 sampai dengan 1. 0 itu apa dan 1 itu apa? 0 di sini yaitu mustahil. Kenapa bisa mustahil? Karena sebelumnya gini, ada yang punya spidol? Nggak ada? Di sini kan kita
peluang itu adalah kemungkinan. Biasanya kita mempelajari sebuah kemungkinan, kita mendengar kemungkinan itu, misal kemungkinannya itu cuma 50%. Ketika 50% itu kan sama juga dengan 50/100. 50/100 itu kan 5/10. 5/10 itu 0,5. Nah, jadi peluangnya itu 0,5 ini. Jadi kenapa makanya nilai peluang itu hanya 0 sampai dengan 1 gitu. Dari sini. Terus untuk rumus peluang itu ada NA per NS. NA itu apa dan NS itu apa? NA itu banyak kejadian yang diinginkan, sedangkan NS itu banyak seluruh kemungkinan ataupun ruang sampel. Jadi bagian ini perlu kalian catat, perlu kalian dimengerti satu persatu karena konsepnya itu berdasarkan dari ini. Jadi bisa kalian catat dulu ya. Sudah? Sudah paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Belum? Kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini Ibu mau meminta 4 anak buat maju mengerjakan ini. Ini hanya satu soal itu 10 detik, jadi cepet-cepetan klik aja di sini. Mau ditunjuk apa mau sukarelawan yang maju? Sukarelawan? Serius? Sukarelawan tuh ada yang mau maju apa enggak? Kalau ditunjuk berarti sekarang tanggal berapa ya? 1. Absen 1 siapa? Mbak Ini Mbak. Apa tuh? Ini. Ini kan satu soal itu 10 detik. Jadi ketika ditekan bagian ini, di sini aja, di sini kan nggak bisa. Tekan bagian ini nanti langsung dijawab ya. Ya. 1, 2, 3. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Benar apa salah? Soal kedua siapa yang mau? Kalau nggak ada, ditunjuk lagi. Sekarang bulan berapa ya? Absen nomor 4 siapa ya? Sini maju Mbak. Nilai peluang yaitu 0 sampai dengan 10. Benar apa salah? 2, 1. Dua soal lagi, siapa yang mau maju? Sekarang tahun berapa? 2 tambah 6? Siapa ya absen 8? Mbak Nadia. Maju. Rumus peluang yaitu NA per NS. Benar apa salah? Satu soal lagi. Tadi kan 2026. 2 tambah 6 udah.
6 kurangi 2 juga udah. Belum, Bu. 4 udah kan? 2 tambah 0 tambah 2 tambah 6. 10. Siapa absen 10? Saya yang mau coba kaki. Satu soal terakhir. Banyak kejadian yang diinginkan, simbolnya yang mana? Ya. Nggak apa-apa, berarti maju itu terus loh. Mau lagi? Udah ya, udah habis. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi. Satu kelas ini totalnya berapa ya? Kita bagi buat 3 kelompok. Jadi 1, 2, 1 kelompok. Oh, ini nggak bisa dimaju jadi 1 aja ya? 1, 2, 3, 4 ini jadi 1. Ya, ini jadi 1, terus 1 sampai sini 6. Terus sama 1. Kelompok 1 sini. Sampai belakang ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Baik, Bu.
maju pertama itu dari kelompok 1. Perwakilan yang mau maju siapa? Ya. Coba kita dengar yang bagian poin. Gimana Mbak yang poin? Jika koin dilempar, menurut hasil yang mungkin muncul adalah angka dan gambar atau keduanya. Untuk ruang sampel dari koin gimana? Ruang sampel dari koin itu gambar dan angka. Ya, terus untuk kejadian muncul gambarnya Kejadian muncul gambarnya berarti cuma satu. gambar aja. Terus untuk mencari peluangnya gimana? Peluang munculnya gambar. Kan kemungkinannya cuma satu kalau koin, tapi ruang sampelnya 2, jadi peluangnya itu 1/2 atau 0,5. Ya, ada jawaban yang berbeda nggak teman-teman? Sama. Sama ya. Berarti betul? Betul. Kita beri lanjut ke yang jadu, kelompok 2. Siapa yang mau maju? Saya Bu. Ayo sini Mas. Jika dadu dilempar, angka yang bisa muncul itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Bu. Itu termasuk apa Mas? Termasuk Kejadian atau ruang sampel? ruang sampel. Kalau kejadian antara 1 sampai 6 Bu. Ya. Terus disoalkan ada kejadian muncul bilangan genap. Terus A-nya itu berapa jadinya? Yang genap itu 2, 4, sama 6. Ya, terus cara menghitung keluarnya? Untuk NA itu 3 dan NSA itu ada 6. Jadi 3/6 sama dengan setengah atau 0,5. Ya, ada yang berbeda atau ada yang mau memberikan tanggapan? Sama. Oke, berarti betul? Betul. Lepas lagi. Terus yang kelompok 3, siapa yang mau maju? Mas aku. Ayo Mas. Oke. Kalau kartu diambil secara acak, kartu yang bisa didapat apa? Semua kartu bisa. Semua kartu bisa. Oke, terus kalau ruang sampelnya gimana? Jadi kalau Ruang sampelnya berarti ada 2 hati merah, ada 2. yang merah 2 hitam. Nah, terus bentuknya juga ada berapa? Bentuknya ada 4. Dan ada merah, kemudian yang berbentuk hati. Ada merah yang berbentuk seperti Diamond gitu ya. diamond. Kemudian ada hitam yang berbentuk seperti mirip keriting, sama hitam juga yang kayak kalau istilahnya itu skop gitu. Terus untuk kejadian mendapat kartu hati berapa? Bukan berapa aja, tapi apa aja?
Berarti angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 C, Belumnya enggak? oh iya, 10 C, As. Oke. Terus kalau munculnya atau peluangnya itu berapa? Jadinya berapa? Total tadi yang berapa ya? Yang kartu hati berapa? Berarti itu 1/4. Kok bisa 1/4? Karena dari total semua ada 13 per jumlah total dari keseluruhan warna 15. Ya. Ada yang sama apa ada yang beda? Sama. Sama. Berarti betul? Betul. Betul. Kita close lagi. Oke, itu selanjutnya itu ada tugas, tapi kalian kerjakan mandiri dan di rumah alias jadi PR. Ya. Bisa dicatat dulu ya. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke refleksi. Oke, di sini refleksi itu ada 4 pertanyaan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini tentang peluang? Peluang itu apa tadi? Kemungkinan. Terus nilai dari peluang itu dari 0 sampai 1. Untuk rumus peluang itu NA per NS. Terus, apakah kamu sudah memahami cara menentukan ruang sampel? Sudah? Atau ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah. Terus bagian mana yang masih sulit dipahami? Apakah ada? Apakah sudah paham? Sudah paham. Terus bagaimana perasaanmu saat belajar dengan percobaan dan diskusi? Seru nggak? Seru. Oke, selesai. Ada kata-kata. Hidup itu seperti teori peluang. Bernilai 0. Tadi bernilai 0 itu apa? Tidak mungkin. Bernilai 0 jika kamu menyerah. Bernilai 1 jika kamu berusaha. Nilai 1 itu tadi apa? Pasti. Sebelum kita mengakhiri, jangan lupa kerjakan tugasnya. Terus dikumpulkan di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Terus jangan lupa juga belajar untuk pertemuan selanjutnya. Dan sebelum diakhiri, ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.